Halo, saya Danang Diagusya Putra dari kelompok 3 kelas LF86 mengenai Final Project Marketing Management. Nah, terdapat 4 marketing environment yang berpengaruh terhadap kopi kenangan. Yang pertama adalah internal environment. Hal ini adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan, di mana kopi kenangan menerapkan konsistensi dalam rasa di cabang manapun. Jadi SOP yang diterapkan sangatlah ketat. Yang kedua adalah external environment. Kopi kenangan dalam memperluas cabangnya menggunakan sistem investor sehingga dapat memiliki ratusan cabang saat ini dan menargetkan 1.200 cabang di tahun 2021. Kemudian yang ketiga adalah micro environment. Dalam menjamin konsistensi produk dan konsep yang diterapkan oleh kopi kenangan, maka mereka menggunakan biji kopi dan bahan baku yang sama, agar semua konsumen dapat merasakan kopi kenangan yang sama dimanapun mereka membeli. Dari hal tersebut, kopi kenangan mendapat kepercayaan konsumen, karena ketertarikan dari market strategi yang diterapkan. Kemudian terakhir adalah macro environment. Untuk tetap menjaga branding kopi kenangan dalam 3 tahun ini, kopi kenangan memiliki ide dan konsep bisnis yang sangat kuat, sehingga dapat terus bersaing dalam dunia bisnis kopi yang saat ini mulai banyak. Dengan membuka cabang yang banyak, dengan kualitas yang konsistensi, maka akan menimbulkan kepercayaan bagi konsumen. Selain hal tersebut, dalam proses bisnis kopi kenangan juga mengatur dan memproteksi finansial perusahaan agar tetap pada jalur dan terus tetap mengembangkan nama kopi kenangan bersama investor lainnya. Hai, nama saya Reza Fibranka, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan memberikan masukan untuk meningkatnya keefektivitasannya kopi kenangan. Saran bagi saya nih, sebaiknya kopi kenangan membuat suatu inovasi berupa promo-promo agar tingkat konsumen terus meningkat. Di sini kita tahu kopi kenangan itu mungkin kalau bagi saya doang ya, jarang membuat promo-promo sedikit dari kubu-kubu yang lainnya. Terus dan membuat menu-menu yang terjangkau agar kalangan bawah juga bisa menikmati alhasil cipta rasa dari kopi kenangannya tersebut. Beberapa menu yang mungkin harganya price listnya di bawah dari standarnya yang biasanya, seperti itulah. Dan terakhir, masukan saya adalah terus membuat inovasi-inovasi yang cemerlang agar tingkat konsumen terus semakin meningkat juga. Itu saja dari saya. Sekian. Saya Farizi dari LK86 kelompok 3. Sini saya akan menjelaskan tentang for marketing mix dari kopi kenangan. Yang pertama itu ada produk. Kopi kenangan memproduksi produknya tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan, tapi untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan dari konsumennya, karena sangat cocok sekali pada generasi milenial saat ini. Dan yang kedua itu ada harga atau price. Kopi kenangan menjual produknya dengan harga murah, dan biasanya kopi kenangan itu memiliki harga spesial untuk kopi yang berbeda dari yang lainnya. Yang ketiga itu ada place atau penempatan, dan penempatannya itu sangat banyak sekali di Indonesia. Bahkan mereka memiliki tempat yang strategis, yang contohnya itu seperti mall atau ruko pinggir jalan, supaya konsumen itu tidak sulit untuk mencarinya. Yang keempat itu ada promotion. Kopi kenangan biasanya juga memberikan promo pada hari-hari besar seperti hari kemerdekaan atau event lainnya, sehingga mereka dapat memikat konsumen dengan harga yang lebih murah, dan juga itu direkomendasikan dari aplikasi Gojek. Kopi kenangan juga mempromosikan brandnya melalui sosial media, melalui Instagram. Target pasar kopi kenangan adalah semua kalangan dari tua sampai muda, tetapi yang diprioritaskan adalah kalangan anak muda. Dilihat dari strategi mix yang berisi harga, produk, promosi, dan tempat, kopi kenangan sudah mencakup keempat hal tersebut untuk mendapatkan target pasar mereka. Pertama, dalam segi harga, yang mereka berikan bervariasi dimulai dari 15.000 sesuai dengan menu yang dipilih. Jadi, semua kalangan dapat mencoba menu dari kopi kenangan, baik dari kalangan pelajar maupun sampai orang tua. Yang kedua adalah produk. Beberapa tahun belakangan ini, kopi menjadi salah satu minuman favorit untuk anak muda. Jadi cukup untuk kopi kenangan supaya menarik perhatian kalangan muda untuk menjadi target pasar mereka. Yang ketiga adalah promosi. Kopi kenangan sudah banyak membuat akun di berbagai platform sosial media yang dapat memperkenalkan brand mereka ke banyak orang, terutama anak muda. Dan yang terakhir adalah tempat. Selain gerai kopi, kopi kenangan juga menyediakan tempat duduk dan meja bagi para pembeli mereka. Hal ini dapat menjadi daya tarik
Para kaum muda yang mana biasanya mengerjakan tugas dan mencari inspirasi di luar rumah sambil meminum kopi ataupun minuman lainnya yang disediakan oleh Kopi Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang STP Kopi Kenangan. STP sendiri adalah singkatan dari Segmenting, Targeting, dan Positioning. STP Kopi Kenangan dibagi menjadi 3, yaitu generasi, kelas ekonomi, dan domisili. Generasi yang sering mengkonsumsi kopi kenangan adalah generasi Z dan generasi milenial, dan kelas ekonomi adalah menengah, serta domisilinya adalah kota-kota besar. Dikarenakan di kota-kota kecil belum tersedia gerai-gerai kopi kenangan. Yang kedua adalah targeting. Targeting market dari kopi kenangan adalah generasi Z dan generasi milenial, dikarenakan generasi mereka sering sekali menghabiskan waktu di kedai kopi dan suka sekali sama kopi. Hal ini sangat menguntungkan bagi perusahaan karena mereka sangat suka mengkonsumsi produk-produk mereka. Kopi kenangan sudah cukup mempunyai sumber daya untuk mendekatkan diri kepada generasi-generasi tersebut dengan cara mempromosikan kopi mereka atau gerai mereka di sosial media, dikarenakan generasi tersebut sangat suka membuka sosial media. Yang ketiga adalah positioning. Kopi kenangan sangat beda dengan kopi-kopi yang lain, dikarenakan kopi kenangan sudah memiliki website sendiri dan sudah mengantongi izin makanan halal. Itulah yang sangat membedakan kopi kenangan dan kopi-kopi yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.